Kel, sini Kel. Mikel mau tes titer antibody. Ini mau tes titer antibody nih, matanya lihat picek. Wah, picek nih. Nah, tokso Lili ya. Lili bingung Lili ini. Kalau Lili dikeluarin takut. Mikel, Kel, sini Kel. Tuh kan matanya kan. Kel, tuh. Ininya Mikel nih, tulisannya nih Mikel. Michael tuh kan kita matanya. Matanya mana tuh matanya? Kenapa tuh matanya tuh? Lihat deh, matanya kenapa tuh? Lili. Kayak Mikel. Mikel kayak kucing apaan gitu. Mikel. Lili. Lili. Oh, Lili takut. Lebay Lili tuh. Asli. Yuk, kita sudah sampai. Mikel, sudah sampai Mikel. Lu jatuh mau nanti Mikel. Lili takut Lili. Lili takut. Mikel. Matanya picek Mikel. Matanya picek ah. Yang vaksin yang mana yang Yang ini vaksin aja. Yang vaksin ya itu yang tokso ya. Yang ini sama mata juga ya Mbak. Cek mata sama jamur. Oh ya. Vaksin mata jamur. Ini sayang. Dadah. Ayo. Ayo tata. Nanti dikabari ya Mbak. Yuk ya. Jadi ini namanya itu VaciCheck ya. Jadi dia menghitung titer antibody test. Jadi misalkan aja nih ya kondisinya itu positif ya. Artinya positif itu artinya bagus. Jadi titer antibody-nya itu positif. Artinya antibody-nya itu sudah terbentuk di tubuhnya dia gitu. Nah jadinya artinya kalau misalkan titer antibody-nya itu terbentuk di bodinya dia, berarti dia itu nggak perlu vaksin gitu. Jadi fungsinya ELSA titer antibody test check itu adalah untuk menghitung antibody virus ya. Kalau hasilnya positif berarti dia tidak perlu vaksin ulang lagi gitu. Jadi kan tiap tahun tuh kucing tuh vaksin ya. Ternyata over vaksin itu juga berbahaya buat ginjal gitu. Makanya kenapa ada yang namanya test check titer anti imun gitu. Nah sekarang ini si Mikel ini adalah kucing yang baru dan belum pernah divaksin memang, karena sejak awal vaksin tuh dia tuh sejak awal adopt tuh dia itu masih jamuran. Artinya kalau jamuran tuh berarti imunnya sendiri itu sedang tidak sehat gitu. Jadi tidak boleh divaksin, karena ketika kucing itu drop malah divaksin, malah dimasukin penyakit ya, itu dia bisa die gitu, bisa rip ya. Makanya dia kenapa di ini tuh jamurnya kelihatan kan tuh ya kan, jamur-jamurnya tuh kerak-keraknya ini udah lumayan bagus. Jadi tinggal tinggal ini doang, tinggal buntutnya doang gitu. Nah ini dia jantan ya. Nah kita lihat titer antibodinya si Mikel ya.
Oke, jadi dengan kondisi Mikel itu tidak pernah divaksin, tuh kalian lihat ya. Nah, ntar. Tuh ya. Jadi yang bawah itu adalah virus Kaliki ya. Jadi kalau warnanya itu abunya semakin terang ya, kalau terang banget ya, itu artinya dia antibodinya itu tinggi gitu ya. Antibodi Kalikinya itu tinggi, berarti bagus, padahal dia belum divaksin. Nah, abu-abu yang terang banget, yang bagus banget itu nggak kayak gini. Ini abu-abunya emang terang, tapi masih kayak terangnya itu masih 50% gitu loh. Sebenarnya ada yang lebih terang lagi gitu kalau misalkan kita lihat ininya, tes ceknya ya. Nah, jadi artinya dia punya perlindungan terhadap Kaliki dari imunitasnya sendiri gitu. Padahal dia belum pernah vaksin gitu ya. Mungkin dia tuh pernah kena Kaliki, tapi dia survive di Kaliki itu gitu, karena antibodinya memang bagus. Mungkin ketika kecil dia nyusunya kuat, kenceng, dan dia aktif imunnya. Kemudian dia juga aktif secara hyperaktif, memang dia hyperaktif sih. Nah, tapi kalau kalian lihat di atas dua bundelan atas itu adalah herpes dan juga ini apa, parvo. Kalau di anjing itu parvo, kalau di ini panle ya, panle. Nah, kalau kalian lihat itu kan samar banget ya. Artinya dia itu tidak punya antibodi terhadap dua penyakit ini. Jadi artinya dia lemah gitu. Antibodinya itu nggak ada ya, karena dia belum vaksin ya. Artinya dia bisa digigit sama kelinci. Artinya kenapa sih kamu ngapain kamu itu? Kepo banget sih. Kenapa, minta apa? Artinya dia harus divaksin supaya nanti tahun kedua kita bisa lihat titer antibodinya itu apakah dia abu-abu banget apa enggak gitu ya. Jadi artinya kondisi yang dua atas itu adalah si herpes dan juga si panle. Jadi dia tidak punya perlindungan terhadap herpes dan juga terhadap panle, tapi dia punya sedikit perlindungan atau 50% perlindungan terhadap Kaliki virus gitu. Mudah-mudahan aku tidak salah menjelaskannya ya. Seingat aku tuh dokternya bilang kayak gitu ke aku ya. Tapi kalian juga bisa searching sendiri, cari namanya Elsa Vacicek gitu ya. Dan juga di situ kalian bisa lihat. Jadi Vacicek itu sistemnya adalah pakai darah ya. Jadi bukan pakai kayak apa namanya, sampel apa gitu, tapi sampel itu darah. Jadi bukan sampel misalkan di hidung atau dari mata, bukan, tapi sampel itu sampel darah gitu. Hai Mikel pakai baju, lucu kan? Kemudian ini yang paling bikin kepikiran ya. Jadi si Lily itu aku tuh kayak apa ya? Kenapa aku bawa dia gitu ya? Itu aku juga nggak tahu ya. Kayak tiba-tiba aku pengen ngebawa dia ke vet. Padahal sebenarnya dia tuh aman aja, dia nggak pernah sakit ya. Jujur dia nggak pernah sakit sama sekali. Dan dia sehat sejak pertama kali aku temukan itu usia berapa ya? Dia usia kayak 2 bulan, masih kecil banget. Dan dia itu malnutrisi gitu ya. Dan sekarang udah oke, udah gemuk, udah bagus gitu. Tapi belum steril ya. Nah, jadi aku tuh kayak tiba-tiba pengen ngebawa dia aja gitu kan sekalian sama Mikel. Pikirku karena dia kecil ya, jadi gampang ditaruh di satu tas sama Mikel ya. Tapi ternyata ketika dites fCoV ya, ternyata ini fCoV itu valent coronavirus ya. Jadi valent coronavirus itu bukan corona yang kayak manusia. Valent coronavirus itu kalau di hewan tuh lebih membahayakan gitu ya, karena valent coronavirus ini dia itu menjangkit ini intestinal kucing, intestinal dan juga rino, jadi pernapasan ya. Kalau misalkan di manusia itu kan lebih ke rinonya aja, lebih ke pernapasan ya. Jadi di sini aku akan menjelaskan bahwa mudah-mudahan aku juga benar jelasinya ya, kayak yang dikasih tahu sama dokternya. Dan mudah-mudahan kalau misalkan di sini ada dokter hewan, kalau aku keliru salah ngasih tahu, mungkin bisa di info di komen ya. Nah, jadi fCoV ini intinya beda sama yang tadi. Intinya sebenarnya kalau misalkan dia semakin abu berarti semakin positif ya kan. Kalau yang tadi anti titer check itu semakin abu-abu semakin positif, berarti positif, anti titernya bagus gitu ya. Anti titernya itu ada. Artinya semakin positif semakin bagus. Tapi kalau fCoV karena dia tes ceknya tentang corona, artinya semakin positif semakin nggak bagus dong, semakin jelek dong ya. Jadi di sini ini ada tanda abu-abu yang abu-abunya agak ini samar ya. Artinya ini tuh adalah kontrolnya. Jadi ini kontrolnya. Jadi ini tuh penilaian kontrolnya. Artinya kalau misalkan dia sudah warna di bawah ini adalah warna hasilnya. Jadi warna hasilnya Lily itu yang bawah. Ini adalah pedomannya ibaratnya gitu. Nah, kalau misalkan warnanya udah samar kayak gini, itu kucing itu sudah positif fCoV. Nah, si Lily ini lebih terang daripada
ininya, daripada panduannya gitu, daripada acuannya. Artinya dia sangat-sangat positif FCOV, dan FCOV ini dia itu menular ya informasinya ya. Jadi ini juga yang agak bikin kepikiran. Tapi ketika aku membaca banyak jurnal yang ada di ini ya, di Google gitu ya, banyak jurnal itu memang sebenarnya kalau kita bicara tentang FCOV itu belum tentu FIP. Jadi FCOV ini ya, valent corona ini dia bisa bermutasi menjadi FIP apabila kucing tersebut itu mengalami ini stres misalkan, atau mungkin secara kondisi dia itu kayak kan ada dia kalah sama mungkin kucing yang lebih powerful gitu ya, secara ini ya, secara teritorial gitu ya. Tapi si Lily ini kan dia betina ya. Nah jadi kalau kalian lihat dari sini positif banget si Lily itu FCOV. Dan biasanya sih katanya kalau misalkan satu FCOV karena dia sharing litter box ya, biasanya yang lain juga pasti kena FCOV gitu loh. Tapi ketika aku baca di jurnal, memang sebenarnya 70% atau 80% ya kucing domestik, terutama kucing domestik ya, itu dia pasti menyimpan FCOV di tubuhnya dia. Apalagi kayak si Lily itu adalah kucing bekas rescue gitu ya, kucing yang dulunya rescue. Jadi bukan tidak mungkin dia menyimpan FCOV di dalam tubuhnya. Jadi FCOV ini dia itu bisa gini. Jadi si Lily ini bisa jadi sekarang ini warnanya kayak gini, tapi bisa jadi 2 minggu lagi tuh warnanya samar, bisa jadi nanti 2 minggu lagi dia warnanya abu-abu lagi. Jadi FCOV itu dia itu kayak on off gitu loh, jadi tergantung dari imunitasnya dia gitu. Jadi yang penting dia adalah tidak bermutasi gitu. Kalau misalkan imunnya turun kemudian jadinya bermutasi, imunnya turun banget ya, biasanya tuh imunnya turun banget dia baru bermutasi. Kalau imun turun standar kayak flu batuk itu wajar, dia kayak bisa menyerang sendiri gitu, menyerang penyakitnya sendiri. Karena biasanya kucing yang punya valent coronavirus itu dia punya albumin dan globulin atau something gitu ya, itu yang tinggi sehingga dan juga sel darah putihnya itu tinggi sehingga dia itu bisa menghalau penyakit gitu loh. Yang susah itu ketika dia bermutasi. Jadi artinya sel darah putihnya itu ya jadinya kayak kayak kanker sel darah putih kali ya. Jadi kayak menyerang tubuhnya sendiri gitu loh. Yang harusnya sel darah putih itu fungsinya untuk menyerang penyakit, dia malah menyerang organ-organ tubuhnya gitu. Jadi ya pada dasarnya sih kita bismillah aja ya. Semoga si Lily sehat, nggak kena sampai mutasi atau ya. Kita juga menjaga dengan baik supaya si Lily itu bisa disteril, dan kemudian dia juga dia juga sehat dan tidak stres sehingga tidak ada mutasi di dalam tubuhnya gitu ya. Jadi kita sama-sama doakan aja semoga virus ini, FCOV ini tidak bermutasi. Tapi menurut aku sih sebenarnya tes ini itu sangat jujurly bikin overthinking ya, sebenarnya bikin overthinking. Tapi juga di sisi lain itu kalian jadi bisa aware, berarti kalau misalkan satu FCOV ini aku juga harus curiga yang lain jangan-jangan kena FCOV. Meskipun kebanyakan yang mudah tertular FCOV itu adalah kucing kitten dan juga kucing domestik. Kalau kucing-kucing ras tertentu itu biasanya katanya sih enggak gitu kalau di jurnal ya. Jadi nanti mungkin aku akan kasih lihat ke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman juga bisa baca gitu ya, referensi atau capture screen-nya dari cara baca si test check ini gitu. So far sih aku puas sih dengan harganya. Kayaknya menurut aku sih harganya juga ya kalau dibilang affordable ya enggak lah ya, harganya kayak sekitar 350 sampai ke 500 ribu. Cuman dengan test check tersebut kita jadi kayak bisa lebih aware bahwa kucing kita itu ada masalah apa enggak gitu. Jadi yang penting sekarang adalah menjaga semua anabul kita supaya mereka tidak kena penyakit, supaya mereka tuh tetap indoor, kemudian mereka terjaga daya tahan tubuhnya, nggak stres. Kemudian sebisa mungkin kalau misalkan sudah punya kucing di atas 10 itu nggak nambah lagi, karena ya mungkin ada selalu kayak gini, aku selalu baca di jurnal itu masalah multi house cat. Jadi selalu ada aja masalah di setiap kondisi ketika kita itu multi house cat. Jadi ya full TD juga termasuk. Jadi teman-teman mungkin nanti kedepannya bisa dievaluasi lagi kira-kira ada masalah sama kucingnya apa enggak gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua sehat dan juga kucing-kucing kita juga sehat ya. See you on the next video, bye bye.